kayak nggak juga kayak foto kayak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berada di SMA Taruna Muhammadiyah. Nah, pada momen tersendiri bahwa pada bulan November ini ada peluncuran buku dari sang kepala sekolahnya, yaitu Pak Hima Sugiarto, dengan judul Melangkah dengan Bismillah. Nah, ini dibantu dengan Mbak Irfa Hudaya. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan Pak Hima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa yang mendasari dari penerbitan buku ini? Buku itu saya buat dengan maksud untuk mewariskan nilai-nilai yang saya bangun ketika saya bersama dengan SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring selama 11 tahun. Kemudian saya pindah ke SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Nilai-nilai itu yang ingin saya wariskan kepada generasi penerus setelah saya tidak berada di sana. Dan yang kedua, pastinya saya ingin meninggalkan legasi buat anak-anak saya sendiri, bahwa suatu saat ketika anak-anak saya sudah dewasa, berkelana kemana-mana, bertemu dengan siapa-siapa, itu ketika mendengar kata bapaknya itu mereka tidak malu, alias bahkan mereka bangga gitu. Ayahnya, bapaknya punya manfaat untuk umat. Itu saja sebenarnya, sederhana. Kalau prosesnya ini berjalan berapa bulan untuk dari awal sampai Itu jadinya buku ini? hampir 11 bulan. Hampir Kita 1 tahun. mulai dari Desember, tapi memang ada beberapa kendala terkait dengan soal kesehatan dan lain-lain, sehingga si penulis juga sakit, kemudian saya juga sakit, sehingga cukup lama makan waktu itu. Nah, ini kalau idenya sendiri pertama awalnya dari siapa? Dari jenengan sendiri Dari atau? saya sendiri, ya. Hmm, Dari saya sendiri. Terus ketika ini berkaitan dengan pembaca yang akan membaca dari buku ini, kira-kira apa yang didapat dari sang pembaca? Saya berharap begini, Pak Dadi. Orang menulis buku ini bukan biografi ini. Ya. Buku ini sebatas memoir. Artinya memoir itu kan hanya sebagian dari perjalanan hidup seseorang yang dianggap dia melalui peristiwa-peristiwa penting. Nah, bahwa setiap keberhasilan, kesuksesan kita di dalam hidup, entah profesi apa, entah sebagai apa, itu ternyata memang butuh keikhlasan, kejuangan, dan ya kita tidak, menurut saya kita harus menafikan, meminggirkan sifat-sifat bendawi dan material. Intinya itu, kalau orang itu sejak awal tujuannya sudah material, bendawi, maka nggak akan berdurasi lama itu. Pendek saja selesai, udah selesai. Artinya ya kalau saya biasa hidup dalam pergerakan, memang ya itulah, ikhlas dan diniati untuk untuk kejayaan persyarikatan dalam hal ini konteksnya. Kalau dulu kan awalnya kan membentuk ikut mendirikan SMP Muhammadiyah Plus, dan juga pada sekarang ini kan SMA Taruna. Ini kata ketika di situ ada kata perjuangan, guys. Dalam arti kata perjuangan panjangan. Kalau sebetulnya ketika
jenengan sendiri dengan kata perjuangan itu mengartikannya apa dalam kehidupan ini, Pak Ima? Kita melakukan sesuatu secara total dan tidak terlalu berharap materi. Bukan saya tidak butuh materi, tidak. Ya. Tapi bahwa materi itu bukan menjadi tujuan utama. Satu, melakukan dengan total. Yang kedua, ya sebentar, total itu total pikiran, total tenaga, total waktu. Kemudian bagi saya sendiri yang memotivasi ya, saya ingin hidup saya punya makna bagi orang lain ketika saya sudah tidak ada. Itu sekali saya bilang sampai ke jauh itu ya itu. Ya. Kalau umpamanya kalau panjenengan katakanlah dari membayangkan dari lahir dan insya Allah sampai meninggalnya besok, kira-kira kalau dalam satu kata Pak Hima itu apa gitu, kalau panjenengan sendiri ingin memberikan arti apa gitu Pak Hima? Dalam satu kalimat. Pak Hima itu orang yang punya makna di tengah umat, punya nilai di tengah umat. Saya kira hanya itu. Apakah itu dianggap ikhlas atau tidak, saya tidak berpikir ke sana. Saya kadang-kadang juga berpikir begitu Pak Jadi. Nek aku ngene kira-kira ini dianggap aku pamer apa ora. Tapi mana sih di dunia ini yang betul-betul bisa memaknai ikhlas itu disepakati oleh banyak orang? Ya. Saya kira macam-macam itu soal ikhlas itu. Ya. Itu kalau masalah acuan hidup nih Pak Ima. Sepanjang kehidupan Pak Hima itu yang menjadi idola Pak Hima itu siapa? Ketika kalau Nabi Muhammad pasti, tapi ketika kita tidak Nabi Muhammad gitu kira-kira siapa Pak? Saya mengidolakan dalam konteks profesi ya. Profesi itu terus terang Sir Alex Ferguson, mantan pelatih Manchester United, dan Jose Mourinho, tapi utamanya Sir Alex Ferguson itu yang menjadi referensi bagi saya di dalam memimpin. Kalau konteksnya tokoh, ya, mungkin salah satunya ini orang mungkin banyak yang tidak suka juga ya, Pak Harto. Alasan kenapa Pak Harto? Tidak banyak kata, tapi eksekusi dan tegas. Oke. Ini mungkin lucu, tapi memang kadang-kadang kalau tidak saya begitu ya. Ya. Saya orang nggak banyak kata, pokoknya jalan terus, tujuan terus, dasarnya undang-undang, konstitusi, peraturan. Oke, ini berkaitan dengan buku yang pada bulan November ini ya, otomatis terhitung bulan November ini terbit nggih? Iya, sebenarnya mau saya terbitkan bertepatan dengan hari ulang tahun saya 1 November. Tapi kemudian saya akhirnya karena kebetulan juga belum selesai, udah tidak apa-apa nanti pas jatuh kamar Muhammadiyah di Solo 18 November. Pesan dari Pak Hima untuk supaya pembaca tertarik untuk membaca ini Pak enggak? Pesan saya baca secara utuh, kemudian direnungkan, karena kalau membaca hanya bab per bab itu kemudian akan cepat persepsi subjektivitas Anda akan menilai, oh ini mungkin pamer, tapi tidak. Dari awal sampai akhir intinya bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan itu nilai kejuangan dalam diri kita, terutama ini bagi orang-orang pergerakan entah di Muhammadiyah, Nahdien atau dimanapun, saya kira nilai kejuangan tidak bisa dibilang. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Pak Hima. Sama-sama Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.